Shalom jemaat Tuhan, kita kembali dalam pembelajaran kita akan firman Tuhan. Tema kita adalah pandangan Kristen tentang investasi dan asuransi. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat memberikan kepadamu hikmat al-budi dalam menjabarkan firman Tuhan, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pandangan Kristen tentang investasi dan asuransi. Investasi adalah penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Nah, jumlah uang atau modal yang ditanam, itu pemahaman kedua tentang investasi, jumlah uang atau modal yang ditanam. Kalau kita melihat perumpamaan talenta, investasinya itu dengan laba 100%. Investasi dengan laba 100%. Lihat Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Laba 5 talenta. Jadi 100% ya. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Matius 25 ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. 100% lagi ya. Ya, Tuhan tuh membenci kemalasan dan iri hati. Tuhan yang di surga membenci kemalasan dan iri hati. Matius 25 ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tuhan membenci kemalasan ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, ya. Jadi Tuhan itu membenci kejahatan dan kemalasan. Karena kemalasan adalah salah satu bentuk daripada kejahatan, ya. Nah, ada yang disebut investasi non materi, bukan hanya kalau orang materialistis hanya melihat segala sesuatu dari sudut materi, tetapi sebenarnya ada banyak hal investasi berkaitan dengan aspek non materi. Apa itu? Nama baik misalnya, karya yang langgeng itu non materi. Pengetahuan, keterampilan, mempunyai banyak teman itu juga non materi. Ya. Bandingkan Lukas 16 ayat 4 sampai 9, Lukas 16 ayat 4 sampai 9. Juga anak-anak, ya. Tetapi jangan anggap anak sebagai aset orang tua ya, itu pandangan yang kurang tepat ya. Tapi anak-anak merupakan aspek yang merupakan investasi yang non materi. Kesehatan itu non materi. Kebaikan hati kepada orang lain dan jiwa-jiwa yang menjadi harta yang kekal. Jiwa-jiwa yang menjadi harta yang kekal. Ya. Lihat Matius 6 ayat 19 sampai 23 dan lain-lain. Iya. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 3:23, itu investasi pertama. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, Adam dan Hawa itu, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, sebagai investor pertama, Adam dan Hawa harus menanam sebagian dari apa yang bisa mereka makan. Harus menanam sebagian dari apa yang bisa mereka makan. Jadi jangan dimakan semuanya, tapi sebagian harus ditanam. Ya, hidup ini harus bijaksana. Sebagian perlu dipakai untuk dimakan, tapi sebagian lagi ditanam. Ya. Setiap kali panen, para petani harus memisahkan antara memakan hasil panen
dengan menjualnya misalnya dan menanam kembali. Menanam kembali itu penting sekali, ya. Investasi seperti menabung adalah tindakan bijaksana. Bijaksana, perkataan itu bagus ya. Bijak yang dari sana, bukan sekedar bijak sini. Bijak yang dari sana, ya. Investasi seperti menabung adalah tindakan bijaksana. Tetapi orang bebal itu bersikap boros. Lihat Amsal 21 ayat 20. Orang bebal itu bersikap boros. Dikatakan Amsal 21 ayat 20, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tapi orang bodoh memboroskan hartanya. Iya. Semut itu menyediakan rotinya pada musim panas, semut. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kita perlu belajar dari semut ya. Amsal 6 ayat 8. Ya. Menabung itu benar. Tetapi motivasi dan sikap untuk memiliki tabungan itu lebih penting. Motivasinya dan sikap untuk memiliki tabungan itu lebih penting. Ya. Prinsip dana pensiun adalah seperti orang yang menabung sejak masa mudanya untuk kebutuhan masa tuanya. Ini penting sekali. Kalau Anda masih usia muda, perlu bersikap, perlu menabung untuk apa yang sudah bisa pakai pada waktu nanti Anda sudah tua. Ya. Jadi prinsip dana pensiun adalah seperti orang yang menabung sejak masa mudanya untuk kebutuhan masa tuanya. Ya, jadi waktu masa muda jangan hanya menghamburkan harta bendamu hanya untuk masa mudamu, tapi mulai pikirkan masa tuamu. Ada orang berkata, masa tua nanti Tuhan akan tanggunglah, Tuhan akan tolonglah. Ya betul, amin. Tapi saya senang dengan satu statement, do your part and God will do his part. Kerjakan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Apa bagianmu? Ya menabung, ya berinvestasi, ya. Tapi semua itu punya keterbatasan, ya serahkan sama Tuhan yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Ya. Tindakan tersebut menyatakan hidup yang bertanggung jawab. Jadi etika orang Kristen lah etika bertanggung jawab. Etika bertanggung jawab ini bukan karena sikap kurang iman. Justru karena kita beriman, Tuhan memelihara kita, kita percaya pada Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang maha hikmat dan bijaksana, kita pun perlu menuruti teladan daripada sikap Tuhan yang berbijaksana dan berhikmat itu. Ya. Jangan sembarangan, jangan boros. Ya. Nah, ingat, tindakannya nekat tidak identik dengan iman. Jangan samakan tindakan iman dengan tindakan nekat. Itu lain ya. Tindakan iman selalu berkaitan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tapi kalau tindakan nekat lain, itu sifatnya sangat antroposentris. Ya. Kata iman tuh dari kata pistis, artinya fidelity, kesetiaan kepada firman Tuhan. Ingat ya, kata iman dari kata pistis artinya fidelity, yaitu kesetiaan kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Jadi iman tidak sama dengan nekat. Ya. Ya, beberapa sikap yang benar untuk investasi. Apa sikap yang benar? Nah, yang pertama, perlu perencanaan hidup dalam berbagai aspek. Perlu perencanaan hidup dalam berbagai aspek. Lihat Lukas 14 ayat 28 sampai 29. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara
tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi Tuhan tuh mengajarkan seseorang tuh berencana. Orang yang suka berencana tidak identik bahwa orang tuh kurang beriman. Justru karena dia beriman, dia mencontoh teladan Allah yang berencana. Allah yang berencana, dan rencana Allah itu adalah kekekalan, sejak kekal. Ya. Kita sebagai orang beriman menuruti teladan Allah yang berencana. Apa yang bisa kita rencanakan ya rencanakan. Kita segala apa yang kita perlu persiapkan ya persiapkan. Tapi kita punya persiapan pasti terbatas. Kita serahkan sama Tuhan yang tidak terbatas itu. Ya. Yang kedua, beberapa sikap yang benar untuk investasi. Yang kedua, pertimbangkan berapa persen yang akan diinvestasikan untuk program masa depan. Berapa persen yang akan diinvestasikan untuk program masa depan. Yang ketiga, sikap ketiga untuk investasi adalah setia, tekun, dan rajin. Orang harus setia dalam pekerjaannya. Tapi tekun, jangan mudah bosan. Seseorang kalau bagus, pintar tapi kurang tekun, ya nggak jadi apa-apa juga. Ya, setia, tekun, dan rajin. Lihat Amsal 6 ayat 6-8 tentang semut, ya. Lukas 16 ayat 10-11. Setia, tekun, dan rajin. Jangan malas, ya. Dikatakan, hai pemalas, Amsal 6 ya. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun gak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia, yaitu semut, menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Itu semut. Kita manusia ciptaan Allah, mahkota ciptaan Allah perlu belajar dari semut dalam hal kerajinan, ketekunan, ya, dan bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Oke, sikap yang benar untuk investasi. Yang keempat adalah untuk memelihara keluarga. Kalau sudah bertekad untuk berkeluarga, ya perlu belajar untuk menerapkan investasi ini, ya, mempraktikkan investasi ini. Tapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, ya, dia mau berkeluarga, tapi nggak mau memelihara sanak saudaranya. Lebih-lebih keluarganya sendiri, istri, anak-anak, orang itu menyangkal kepercayaannya. Walaupun dia katanya beriman, tapi dia nggak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia orang itu sama dengan menyangkali kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Jadi sikap yang benar untuk investasi harus, yang keempat itu harus memelihara keluarga. Ya. Tindakan tersebut bukan hanya pada masa sang ayah hidup. Nah, ya, kita sebagai ayah perlu memperhatikan kalau kita berani punya keluarga, berani juga punya anak, gitu. Berani juga memikirkan akan rencana anak-anak kita ke depan apa, ya, masa depan, ya. Tapi setelah beliau meninggal dunia, nah ini, kalau saudara saya sebagai ayah-ayah, kalau satu kali Tuhan panggil kita, bagaimana dengan anak-anak kita, bagaimana dengan istri kita, ya. Jadi waktu kita masih hidup, kita berinvestasi ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya. Apa yang dibutuhkan oleh istri kita perlu berinvestasi supaya satu kali kalau Tuhan panggil kita, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, gitu ya. Yang kelima adalah pertimbangkan berapa persen yang akan diinvestasi untuk program masa depan. Jadi dalam penghasilan setiap bulan perlu ada disediakan berapa persen. Saya tidak tahu
bagi tiap saudara beda-beda ya. Tapi perlu ada beberapa persen yang perlu diinvestasi untuk program masa depan keluarga kita ya. Iya. Beberapa sikap yang benar untuk investasi. Yang keenam adalah tidak tamak. Orang tamak adalah selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri, itu orang tamak. Nggak boleh tamak kita. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dan 9. Ayat 9. Tapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Tapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kita hidup ini perlu berbagi, perlu menyatakan kasih, jangan tamak. Kalau kita mau senang, kita gak rindu orang sekitar kita juga senang, ya. Kalau kita mau bahagia, kita rindu orang sekitar kita juga bahagia, gitu ya. Ya kita perlu mengasihi mereka, ya. Orang yang tamak berusaha mau memperalat semua pihak, termasuk Allah. Allah juga mau diperalat oleh orang yang tamak. Jadi kalau gitu orang yang tamak Allahnya siapa? Ya Allahnya adalah ambisi dia pribadi. Ya, orang lain diperalat, istri, anak-anak diperalat, suami diperalat, orang tua diperalat. Bahkan yang lebih bahaya, Allah pun mau diperalat oleh orang tamak. Gak boleh. Allah pencipta, kita sebagai ciptaan, kita harus menjadikan dan menjadikan diri kita sebagai hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, ini suatu hal yang kita perlu ingat. Ya, jadi Allah nggak mungkin bisa kita peralat, nggak mungkin, karena Beliau pencipta kok. Ya. Juga firman Tuhan berkata jangan mengabdi kepada mamon. Mamon itu harta ya, uang ya. Nggak, itu semua harta uang tuh hanya benda yang ada di bawah kita. Tuhan yang mencipta di atas kita. Kita mengabdi kepada Tuhan, kepada kehendaknya. Kita pakai mamon, kita pakai harta untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, ini penting sekali. Sikap yang benar untuk investasi yang ketujuh, nggak sombong, tapi tetap bersandar pada kuasa Allah, jangan sombong. Ya, Lukas 12. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu katanya, aku akan merobak lumbung-lumbungku, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu beristirahatlah, tenang gitu ya, dan bersenang-senanglah gitu ya. Tapi firman Allah kepada orang yang seperti itu, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi ada orang sombong, dia pikir dengan banyaknya harta, dia udah gak perlu bersandar pada Allah lagi. Aku punya semuanya. Oh, Tuhan ingatkan. Kalau malam itu juga, atau siang itu juga, atau sore itu juga, atau pagi itu juga, Tuhan mau berkata, hai orang bodoh, saat ini jiwamu akan kuambil daripadamu. Kita bisa apa? Itu jangan sombong. Kalau kita ada harta, jangan sombong. Kita pakai harta kita untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Ya. Oke, sikap yang benar untuk investasi adalah bukan karena iri hati. Kita berinvestasi bukan karena iri hati. Ya, lihat Mazmur 73 ayat 3. Jangan kita iri hati. Orang yang iri hati itu orang yang menderita hidupnya. Ya. Jangan iri hati. Kita lihat, kita evaluasi, diri kita diberikan talenta apa oleh Tuhan. Kita kembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu dan jadi berkat bagi banyak orang. Nggak perlu iri hati kepada orang lain. Ya. Yang ke-8, sikap yang benar untuk investasi adalah tekad untuk mengembangkan kerajaan Allah.
tekad kita untuk mengembangkan kerajaan Allah. Kita hidup cuma beberapa puluh tahun di dunia ini. Gunakan hidupmu, waktumu, talentamu untuk mengembangkan kerajaan Allah. Ingat Roma 12 ayat 8 ya. Saya ingat waktu kami masih studi di PBTS, Philippine Baptist Theological Seminary sekian puluh tahun yang lalu ya. Ada namanya dana sumbangan dari beberapa anak Tuhan untuk diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa seperti itu. Dan itu modalnya ditaruh di bank, nggak diambil modalnya, yang diambil yang digunakan apa? Bunganya. Bunganya untuk mendukung orang-orang yang mau belajar tapi kurang dukungan. Nah itu dipakai untuk mendukung. Tapi modalnya tetap ya. Itu namanya uang yang ditanam di bank ya, di dalam usaha, itu digunakan bunganya untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya, sehingga memberikan beasiswa kepada orang-orang yang mampu tapi kurang dalam hal materi ya. Puji Tuhan. Iya. Oke, selalu ini ada yang namanya beasiswa prestasi. Jadi bagi mahasiswa yang berprestasi, mereka diberikan beasiswa. Itu bagus sekali ya. Prestasi mahasiswa di bidang berbagai macam bidang ya. Ilmu pengetahuan, ada yang berbagai macam bidang yang lain ya. Termasuk bidang teologi. Kalau mereka berprestasi, ayo dukung mereka. Supaya prestasi itu dapat berguna bagi banyak orang ya. Nah, ini bagus. Roma 12 ayat 8. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jadi ada orang tertentu yang diberikan kelebihan dalam hal materi, tapi dia bertekad sebelum dia meninggal dunia dia berpesan kepada ini ada harta yang kutinggalkan. Setelah Tuhan panggil aku, biar harta ini berguna. Jadi taruh ini hartaku sebagai modal, lalu bunganya gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung beasiswa anak-anak yang berprestasi dan lain-lain. Ya, puji Tuhan. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah asuransi itu alkitabiah? Kalau orang Kristen katanya beriman, kok ikut asuransi? Kalau kamu ikut asuransi berarti kamu kurang beriman, kata sebagian orang. Apakah itu benar? Ya. Lihat Amsal 27 ayat 12, pasal 22 ayat 3. Saya bacakan Amsal 22 ayat 3. Orang yang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Itu orang bijaksana, menghindar apabila melihat bahaya. Tapi orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Kalau kita tahu di depan kita ada bahaya, ya kita jangan sok-sokan jadi mati martir gitu ya. Kalau memang itu belum waktunya Tuhan, jangan kita mencobai Tuhan istilahnya. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Ya, kalau kita lihat kitab Injil saja, Tuhan tahu ini belum waktunya. Sehingga ketika orang-orang yang membenci dia berusaha menangkap dia lebih pergi ke tempat lain. Ya, untuk menyiapkan murid-muridnya untuk siap menerima segala pengajarannya, ya, siap menerima segala pesan-pesannya. Ada kalau semua sudah disampaikan, murid-muridnya semua sudah diajarkan apa yang perlu diajarkan. Sudah waktunya dia menuju ke Yerusalem, siap menantang dan menerima akan salib itu. Ya, jadi kita perlu belajar minta hikmat dari Tuhan. Apakah ini sudah waktunya Tuhan? Ataukah waktunya untuk kita mempersiapkan penerus kita? Ya, ataukah ini sudah waktunya untuk kita siap menghadapi salib itu sendiri? Ya, biar kita perlu bijaksana dari Tuhan. Ya, asuransi adalah bagian dari tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Itu bagian dari tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, mengerjakan apa yang menjadi bagian manusia.
Makanya saya katakan tadi, do your part, kerjakan bagianmu, and God will do his part. Dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Apa yang bisa kita kerjakan? Iya, kalau ada asuransi yang baik ya kita ikut. Ya, kita kerjakan bagian kita sebagai wujud tanggung jawab kita untuk mempersiapkan masa depan. Tapi tentunya apa yang kita siapkan penuh dengan keterbatasan. Kita bersandar kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, setelah kita lakukan bagian kita, selebihnya kita serahkan. Itu adalah bagian Tuhan yang menolong kita. Begitu ya. Kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu, dan Allah akan mengerjakan bagian Dia. Itu penting ya. Iya. Namun perlu diingat, Allah itu nggak pernah berjanji untuk menghindarkan umatnya dari berbagai macam kesulitan. Sekali lagi ya, jangan orang yang beriman kepada Tuhan menganggap, oh orang kalau beriman kepada Tuhan nggak akan menghadapi kesulitan. Siapa bilang? Ya. Lihat Alkitab, lihat firman Tuhan. Orang yang beriman juga menghadapi tantangan. Bahkan ada yang sebagian yang diizinkan Tuhan mati martir. Seperti sebagian besar rasul-rasul Tuhan. Dipanggil Tuhan pada waktu mereka mati martir, kecuali Rasul Yohanes yang pernah dianiaya tapi nggak mati, akhirnya menerima wahyu dalam kitab Wahyu itu ya. Akhirnya memang dipanggil Tuhan juga pada waktu usia Rasul Yohanes sudah tua, 90 lebih ya. Ya. Jadi sekalian kita perlu ingat, Allah tidak pernah berjanji untuk menghindarkan umatnya dari berbagai macam kesulitan. Segala kesulitan Allah untuk melatih iman dan kepribadian umatnya. Lihat Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ya. Roma 5 ayat 3. Iya. Menurut Taurat, setiap orang Lewi harus bertugas pada usia 25 tahun. Dan akan pensiun pada usia 50 tahun. Itu menurut Taurat. Pada usia pensiun itu, mereka boleh tetap membantu saudaranya yang di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas, tetapi tidak usah lagi menjabat pekerjaan itu. Itu lihat Bilangan 8 ayat 24 sampai 26. Ya. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas agar ia bekerja di kemah pertemuan. Tapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tidak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudaranya di kemah pertemuan dalam mengerjakan tugas mereka, tapi tidak usah lagi menjabat pekerjaan itu. Ya, orang Lewi itu tidak memiliki tanah atau mengumpulkan harta kekayaan. Orang Lewi tidak memiliki tanah atau mengumpulkan harta kekayaan, tapi mereka hidup dari persepuluhan dan persembahan yang diberikan oleh umat Allah. Lihat Ulangan 18 ayat 1 sampai 5. Ya. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka dapat rezeki terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan. Kepada imam-imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan. Ya. Ya. Ini kita perlu pahami. Allah itu tidak membenci kemakmuran. Maksudnya kemakmuran secara materi. Allah tidak benci.
Bandingkan Abraham, Daud, Salomo dan lain-lain adalah orang-orang yang makmur secara harta, secara materi. Ya, Abraham, Raja Daud, Raja Salomo itu orang yang makmur secara harta. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana umatnya mendapatkan kekayaan itu dan untuk apa? Kalau sudah dapat kekayaan untuk apa? Hanya untuk egois diri sendiri? Tidak. Tapi untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama secara lebih luas lagi tentunya. Ya, jadi yang terpenting bagaimana umatnya mendapatkan kekayaan itu. Apakah dengan berbuat curang? Ya tentunya tidak. Lakukan bagianmu, kerjakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bagaimana umat yang mendapatkan kekayaan itu dan untuk apa itu yang terpenting. Ya. Allah itu membenci sikap-sikap yang jahat, misalnya tamak, iri, serakah, sombong dan gak jujur. Itu Allah benci sikap-sikap seperti itu. Ya. Amin. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita jalani tahun yang baru ini dengan sikap kerja, sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pasti banyak kelemahan, kekurangan. Tapi Roh Kudus, Roh kebenaran, bimbing kami agar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.